Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalilah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Christian Snodgrass mengenai Islam di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Christian Snodgrass. Nah, beliau ini terlahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda. Beliau ini memiliki ayah yang merupakan seorang pendeta Protestan, yakni bernama D.S.J.J. Snodgrass. Sedangkan ibunya bernama Anna Maria de Visser. Nah, pada saat mengenyam pendidikan, Snodgrass ini sudah sangat menonjolkan dan memiliki keuletan di bidang akademik. Ia masuk sekolah lanjutan di Hoogere Burgerschool di Breda, Belanda dengan jurusan bahasa Latin dan Yunani. Kemudian, ia melanjutkan di Universitas Leiden dengan jurusan teologi dan humanistik. Nah, setelah lulus dari jurusan teologi humanistiknya ini, kemudian Snodgrass melanjutkan pada jurusan Semitic Language atau specializing in Arabic. Nah, setelah menyelesaikan program doktoral, ia kemudian diangkat menjadi dosen di Universitas Leiden dan Delft Academy. Semasa menjadi dosen, ia memiliki tugas untuk menyiapkan calon pegawai kolonial Belanda yang akan dikirim ke Hindia Belanda. Nah, pada saat itu Indonesia sendiri masih dalam jajahan kolonial Belanda, di mana pada masa itu Snodgrass ini memiliki tugas untuk menyeleksi calon pegawai yang akan dikirim ke Indonesia gitu. Kemudian untuk pada tahun 1884 ia kemudian menuju ke Mekah untuk menuntut ilmu serta mempelajari kehidupan umat muslim langsung dari pusatnya. Nah, ia di Mekah belajar tentang sastra Arab dan agama Islam yang dibantu oleh Michael Jean de Guige. Selama belajar di Mekah, ia bertemu dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir, di mana Az-Zahir itu sendiri merupakan wakil pemerintahan Aceh yang kemudian bekerja sama dengan Belanda. Kemudian pada tanggal 16 Januari 1885, Snodgrass ini masuk Islam dengan tanda kutip Islamnya itu pura-pura. Jadi Snodgrass ini masuk Islam itu dengan pura-pura dengan menggunakan nama samaran Abdul Ghaffar. Nah, selama di Mekah ini kan dia masuk Islam. Nah, masuk Islamnya itu pas waktu di Mekah. Nah, sehingga di Mekah ini ia kemudian bertemu dengan jamaah haji asal Indonesia, dan Snodgrass ini meminta keterangan atau mengenai perang yang ada di Aceh. Jamaah haji asal Indonesia ya percayanya ini orang Islam atau orang Islam yang ada di barat, sehingga ya orang Islam memberikan informasi tentang keadaan Indonesia pada masa itu secara detail kepada Abdul Ghaffar ini. Nah, setelah mendapatkan informasi dari jamaah haji asal Indonesia, Snodgrass ini berpendapat bahwa peradaban Eropa itu lebih baik dibandingkan dengan peradaban di timur. Nah, dari perjalanannya dari Mekah hingga ke Hindia Belanda, Snodgrass ini banyak menuliskan perjalanannya ini dalam sebuah buku. Banyak karyanya yang terkenal. Kemudian untuk pemikirannya sendiri, untuk pemikiran dari Snodgrass ini
Kemudian mengenai pemikiran Sunok ini sendiri, jadi ya saya ulas kembali bahwa Christian Snodgrass ini merupakan seorang orientalis yang meneliti Islam di Indonesia. Nah, dari pemikirannya ini, dari pemikirannya tentang meneliti Islam di Indonesia, Snok ini memiliki alasan kenapa kok Indonesia yang diteliti keislamannya, karena di Indonesia itu keislamannya itu sangat kental dan sangat terlihat atau sangat berbeda. Keislamannya itu sangat berbeda, bahkan sangat terlihat dari negara lain, dan Indonesia sangat tergambar Islamnya secara utuh, sehingga dari faktor-faktor tersebut membuat orientalis Snodgrass ini tertarik meneliti Islam di Indonesia. Nah, dalam pemikirannya ini, kok bisa Snok ini meneliti Islamnya? Faktor-faktornya sudah saya jelaskan. Kemudian pemerintahan kolonial Belanda itu beranggapan bahwa Islam di Indonesia ini mengancam Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda ini mengungkapkan kepada Snodgrass bahwa Islam yang ada di Indonesia ini sangat mengancam Belanda. Oleh karena itu, Snok ini meneliti Islam di Indonesia. Berbeda dari itu, Snok ini malah jadi inti dari pemikirannya dari Snok ini bahwa Islam yang ada di Indonesia itu tidak semata-merta digolongkan begitu saja. Jadi yang merupakan kolonial Belanda itu Islam ini mengancam, akan tetapi menurut Snok, jadi inti pemikirannya ini ya. Jadi menurut Snok ini Islam yang di Indonesia itu tidak semerta-merta bisa digolongkan begitu saja, akan tapi menurut Snok Islam yang ada di Indonesia itu ada dua golongan. Yang pertama, Islam yang benar-benar Islam atau Islam yang biasa saja, dan Islam yang berpolitik. Jadi kelihatan antara orang-orang pribumi yang benar-benar Islam dengan Islam yang berpolitik. Artinya Islam, dia hanya mengungkapkan iya dia orang Islam, tetapi di sela-sela dia mengungkap Islam itu ada politik yang menyelubungi di belakangnya. Jadi pemikiran tentang inti dari pemikiran Snok ini mengenai Islam di Indonesia. Nah, Islam di Indonesia itu dibedakan menjadi dua, yaitu Islam yang benar-benar Islam atau Islam yang biasa aja atau orang pribumi yang benar-benar Islam, sama Islam yang berpolitik. Artinya orang Islam, orangnya memang orang Islam, akan tetapi di belakangnya ada politik yang mengikutinya atau terselubung politik-politik di belakangnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai Christian Snodgrass tentang pemikirannya mengenai Islam di Indonesia. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.